Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 November 2020. Kita akan mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Oke, anak-anak, kita lanjut kegiatan belajar kita hari ini. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita belajar tentang 1. Cara menjaga kebersihan rumah, 2. Cara menjaga kebersihan pekarangan rumah, ketiga, manfaat dan akibat adanya persatuan dalam keluarga, dan keempat, sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Lanjutan bangun datar kemarin ya. Ayo kita mengamati bersama-sama. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hari ini anak-anak lihat deh. Di sini ada sebuah keluarga sedang duduk dan melakukan percakapan. Ya, dengarkan percakapan berikut ini. Kata kakak, kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Dia bertanya kepada adiknya. Jawab Dayu, belum kak, mohon penjelasannya kak. Kakaknya, kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya, 1. Dengan mengepel lantai. Kedua, menguras bak mandi. Ketiga, menutup ember yang berisi air. Dan keempat adalah membersihkan langit-langit rumah. Untuk apa anak-anak kita harus mengepel lantai supaya lantainya bersih. Terus menguras bak mandi supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, kalau ada jentik-jentik nyamuk nanti bisa berpengaruh dengan kulit kita ya. Kemudian ember ini harus ditutup ya, yang berisi air supaya tidak kotor. Kemudian langit-langit rumah harus dibersihkan seperti ada laba-laba ya, jadi supaya rumah kita menjadi bersih. Nah, kemudian kakak kembali menjelaskan, sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi. Nah, ventilasi itu adalah lubang angin. Supaya apa? Agar udara bebas keluar masuk. Kemudian rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan kita. Nah, itu kakaknya menjelaskan kepada Dayung. Terima kasih kak atas penjelasannya, jawab Dayung. Anak-anak perhatikan penjelasan Miss Yerna ya, supaya nanti bisa mengerjakan soal dari Miss Yerna. Ayo kita membaca bersama-sama anak-anak, cara menjaga kebersihan rumah. Nih, pertama yang tadi Miss Yerna jelaskan dari awal. Yang kedua, yang pertama, langit-langit dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Ini yang tadi ya, langit-langit itu supaya laba-labanya tidak ada. Kemudian, kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan supaya nyaman untuk tidur, ya. Kemudian, kamar mandi juga harus dikuras secara teratur agar tidak kotor dan tidak ada jentik-jentik nyamuk. Yang keempat, jendela dilap setiap hari supaya tidak berdebu ya anak-anak. Jadi kan kalau tidak berdebu melihatnya juga enak ya. Nah, kelima, lantai dibersihkan setiap hari agar tetap bersih kalau kita injak jadi nyaman ya. Kemudian keenam, pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Berikutnya, rumah harus ada jendela. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah ya. Jadi jendelanya harus dibuka. Terus harus ada tadi apa? Ventilasi ya. Nah, rumah harus ada ventilasi juga. Berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Ini namanya yang kalau di rumah anak-anak ada seperti ini, ada lubang seperti ini ya, itu namanya ventilasi keluar
gunanya untuk keluar masuk udara, ya, supaya udara dalam rumah bisa berganti. Oke, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah anak-anak, perhatikan. Nah, yang pertama, halaman rumah harus sering disapu. Nah, kedua, rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan dengan cara dipotong ya nak ya, dipakai parang atau alat kebersihan lainnya. Kemudian ketiga, sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Jadi anak-anak jangan buang sampah sembarangan, tapi buang di tempat sampah. Keempat, selokan harus dibersihkan supaya air mengalir dengan lancar. Kenapa anak-anak? Nanti kalau selokannya tersumbat bisa menyebabkan banjir. Jadi tergenang ya. Kemudian nanti banyak kuman-kuman di situ, ada lalat atau macam-macam yang lainnya, dan itu akan berakibat tidak baik bagi kesehatan kita. Oke, kita lanjutkan. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam sebuah keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga persatuan di dalam keluarga. Nah, manfaat adanya persatuan, anak-anak perhatikan. 1. Pekerjaan cepat selesai. Kemudian kedua, tercipta suasana tentram. Tentram itu anak-anak nyaman ya, damai gitu ya. Ketiga, tidak ada pertengkaran. Keempat, keluarga rukun dan damai. Kelima, keluarga sangat bahagia. Akibat tidak ada persatuan, nah ada manfaatnya dan ada juga akibatnya. Akibat tidak ada persatuan dalam keluarga yaitu 1. Pekerjaan lama selesai. Kemudian keluarga tidak rukun. Dan ketiga, sering terjadi pertengkaran. Keempat, tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain. Kemudian suasana tidak nyaman. Nah, anak-anak, di rumah anak-anak juga pastinya sudah tercipta sebuah kerukunan ya dalam sebuah keluarga. Kalau sudah tetap dijaga. Nah, anak-anak kalau tidak ada rukun berarti sedih juga ya, karena jadinya keluarga tidak damai dan tidak bahagia atau tidak ada ketentraman. Suasana menjadi tidak tentram. Nah, anak-anak kita lanjutkan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Anak-anak perhatikan baik-baik penjelasan Miss Erna ya. Kemarin kita sudah belajar bangun datar, kita lanjutkan hari ini. Ini lanjutannya ya. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian titik sudutnya. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini sudutnya ya. Sekarang titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya bangun datar segi 5 ya. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut